Aduh, kurang 4 menit. Nggih, Pak Abi. Untuk case method itu dalam 1 semester minimal berapa, Pak Abi? Minimal 1, Bu Titi. Case methodnya 1, proyeknya 1 gitu. Atau boleh Atau case method, nggih, boleh proyek. Kedua-duanya baik. gabung case method base proyek. Nggih, boleh. Nggih. Untuk mata kuliah aljabar linear ini rasanya untuk proyek ataupun case method yang bisa terjun ke lapang itu di SPL. Nggih. Di SPL, jadi misalkan peserta itu diminta untuk mengamati kendaraan yang ada di jalan ya, katakanlah. Yang enak itu kalau di Jember itu ya itu Pak Abi, perempatan DPR, terus pertigaan Prosalina, perempatan Kaliurang, perempatan Mastrip. Ya di situ jadi diinikan ke 4 kelompok gitu. Ya, ke 4 kelompok terus nanti digabung atau gimana. Nah, terus nanti menyusun SPL yang terkait dengan kendaraan yang lewat di situ. Terus maringono diselesaikan. Diselesaikan dengan SPL itu rasanya untuk proyek itu pantes gitu nggih. Nggih. Nah, itu harus ditulis awal gini atau gimana? Nulisnya di itu? Iya, Bu Titi, tidak harus di awal tapi dicantolkan di pengumuman. Oh, misalnya gitu. RTM proyek gitu, terus LKM berbasis case method begitu. Saya kan belum case method itu, Bu Titi, hanya ke kognitifnya saja LKM itu. Nggih. Ya, kemarin itu gimana? Contohnya Bu Iis kemarin itu kayak menelaah subchapter gitu bisa. Sebenarnya kita juga sudah masuk karena per bab dikupas sama setiap mahasiswa, dipresentasikan gitu. Kalau memang sudah itu sudah bisa sebenarnya nggih. Ya, berarti di mata kuliah seperti PGSD yang di problematika matematika, di materi esensial itu kan dia menelaah buku. Nggih, case method sudah case method itu sudah case method itu. Iya. Nah, terus seperti yang kemarin itu yang di kelas C itu misalnya mahasiswanya diminta untuk ke toko, Pak Abi, observasi atau survei ke toko, misalnya untuk barang yang akan dibeli itu katakanlah berupa buku dan alat tulis, minimal berapa buku, berapa alat tulis, kemudian tentunya dengan harganya, dan nanti berapa dia harus membayar. Itu kalau di satu toko. Kalau di banyak toko, itu bisa juga digabung gitulah. Itu juga bisa jadi aplikasi dari matrik. Itu bisa case method itu ya. Case method kalau dikerjakan bareng-bareng kan bisa menjadi proyek. Betul sekali. Sebenarnya yang pakar-pakar itu malah yang pendidikan itu loh. Apa itu case method? Problem based learning itu sebenarnya bagaimana? Terus pembelajaran proyek. Kemarin itu ada masalah di kedokteran, Bu Titi. Saya juga nggak begitu, soalnya ruamit, terus akhirnya Bu Iis, nanti kedokteran gigi sama pendidikan dokter itu akan dibuat khusus gitu loh. Prepare kan karena di sana setiap case method. Case method ya.
case method kalau misalkan memang diaplikasikan, misalnya kedokteran gigi, penyakit tentang gigi berlubang, itu kan pasti dia juga mencari pasien yang itu, yang gigi berlubang lah. Gigi berlubang orang satu dengan yang lain kan berbeda. Nah, saya kalau gini tuh titik proyeknya nanti saya jaga biar per kelas beda-beda kan mesti ada luaran gitu titik. Atau mungkin case metodenya apa ya nggak setiap pertemuan. Kalau setiap pertemuan itu saya itu Bu Titi apa untuk jaga-jaga nanti kalau memang diadakan UTS begitu, kalau nilainya jeblok mungkin bisa menutupi begitu. Walaupun pertanyaannya kadang belum berbobot ya menurut saya. Tapi ini untuk melatih mahasiswa rajin dan tepat waktu, disiplin ngoten. Itu Bu Titik nanti luarannya buku pripun nggih Bu Titik. Misalnya kelas ini buku, terus kelas sebelah modul atau kumpulan LKM, tapi ya didandani yang setelah presentasi nggih. Setelah presentasi diperbaiki. Nggih. Kalau proyeknya ngoten pripun nggih Bu Titi? Ya bisa saja Pak Abi, bisa saja, hanya tentunya kita juga harus terjun untuk memperbaiki. Karena kalau tidak nanti kuatirnya itu ya masih ada yang lubang ya, masih ada yang salah, terus kita tidak perhatian lah pas waktu itu gitu. Ini kalau dibaca orang luar kan ya waduh gimana. Tapi kalau itu ini kan mahasiswa ya enggak masalah Pak Abi. Ada kesalahan ya enggak masalah. Mahasiswa masih belajar sehingga kalau ada kesalahan bisa dimaklumi lah gitu. Tinggal nanti instruksinya bagaimana biar mengarah ke luarannya seperti itu. Terus nanti ada ininya ya, ada rubriknya untuk penilaian itu, karena bobotnya tinggi banget itu loh. Semuanya kayak di situ. Seolah-olah kognitifnya masuk ke situ semua. Oke, ini sudah jam 9:04, bisa dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi apa yang awal kami perbincangkan dengan Pak Abi itu adalah tuntutan perkuliahan ya. Jadi kemarin itu ada penjelasan itu yang dilakukan atau yang diadakan oleh LP3. Ya, jadi tuntutan dari perkuliahan itu pembelajarannya harus menerapkan case method entah sekali, entah 2 kali, entah berapa dalam 1 semester. Kemudian ada project gitu ya. Kita juga sudah merencanakan sebenarnya, hanya memang belum kita laksanakan. Memang rencananya itu di akhir perkuliahan rencananya. Sehingga tuntutan seperti itu yang barangkali mahasiswa juga harus menyambut. Sehingga sekarang ini tidak bisa kuliah itu hanya sekedar presensi, kemudian setelah itu ditinggal pergi, itu yang enggak bisa gitu ya. Tuntutannya sudah harus nyalakan kamera, harus apa lah, nanti di akhir pembelajaran itu juga mungkin ada tuntutan untuk mengerjakan soal, untuk melihat apakah materi yang sudah dipelajari itu bisa dipahami atau belum, seperti itu. Sehingga perkuliahan meskipun daring itu sekarang ini tidak bisa seperti yang semester kemarin, agak santai, tidak bisa. Oke, baik, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan ketemu ketiga ya betul ya, ini akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2 mengenai materi matrik eselon dan matrik eselon tereduksi. Ya. Kemudian yang pertemuan 1 kemarin
Ini aku kok bingung yang transformasi itu kok bisa masuk di pertemuan 1 gitu ya. Terus di pertemuan 2 juga ada ya transformasi elementer ya. Ya mudah-mudahan nanti yang transformasi elementer yang di kelompok berikut, yang di kelompok 2 ini bisa lebih lanjut dibandingkan dengan yang di kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan PPT-nya. Izin share screen, Bu. Boleh? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anastiti Sugiyarti MPD dan Bapak Dr. Abi Suwito SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linier dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai matriks eselon tereduksi, transformasi elementer, dan rank matrik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Fajrin Imtihana dengan akhiran NIM 07, lalu Mario Arif Revangga dengan akhiran NIM 055, dan Jessica Lisa Besianturi dengan akhiran NIM 113, lalu Ika Nurlaili dengan akhiran NIM 114. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu matriks eselon. Suatu matriks dikatakan matriks eselon apabila matriks tersebut memenuhi. Sebentar Mbak, kok enggak begitu jelas ya? Agak keras terus ya biar kami mendengar dengan baik gitu. Keras terus agak pelan-pelan. Oke. Baik, Bu. Materi yang pertama yaitu matriks eselon. Suatu matriks dikatakan matriks eselon apabila memenuhi 3 syarat berikut. Itu syarat yang pertama, garis paling kiri angka tak 0 harus angka 1. Maksudnya yaitu pada baris paling kiri atau pada kolom yang pertama suatu matriks harus bernilai, kalau tidak 0 berarti harus bernilai 1. Jadi pilihannya untuk kolom pertama itu harus bernilai 0 atau 1. Untuk syarat yang kedua yaitu angka 1 pada baris selanjutnya harus lebih ke kanan. Nah, yang dimaksud dengan syarat yang kedua yaitu angka 1 pada baris selanjutnya harus lebih ke kanan, itu jika suatu matriks angka satunya itu pada baris 1 itu terletak pada kolom pertama, maka pada baris kedua angka satunya itu harus terletak pada kolom kedua atau lebih ke kanan, itu kolom ketiga atau selanjutnya. Dan angka 1 itu tidak boleh terletak pada bawahnya, terletak di bawahnya, yaitu jika pada baris pertama terletak pada kolom 1, maka pada baris kedua tidak boleh terletak pada kolom 1. Lalu pada syarat yang ketiga yaitu di bawah nilai 0 juga harus nilai 0. Nah, pada nilai 0 di bawah nilai 0 itu nilainya juga harus nilai 0. Ini terdapat contoh yaitu matriks A yang berbentuk 3 kali 3. Itu matriks 1, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Untuk syarat yang pertama yaitu baris paling kiri angka 0 harus angka 1. Pada baris yang paling kiri atau pada kolom yang pertama pada matriks itu nilai 1, 0, 0. Nah, pada syarat yang pertama itu jika tidak 0 maka harus 1. Pada matriks A nilainya itu 1, 0, 0. Maka pada syarat yang pertama ini. Untuk syarat yang kedua, angka 1 pada baris selanjutnya harus lebih ke kanan. Pada matriks A, baris yang pertama, nilai 1 itu terletak pada kolom yang pertama.
Untuk baris yang kedua, nilai 1 itu terletak pada kolom kedua. Untuk baris yang ketiga, pada matriks A, nilai 1 terletak pada kolom ketiga. Jadi syarat yang kedua terpenuhi karena nilai satunya itu baris selanjutnya ke kanan. Lalu pada syarat yang ketiga, di bawah nilai 0 juga harus nilai 0. Pada matriks A terdapat nilai 0 pada baris 2 kolom ke-1. Nah, pada baris nilai 0 pada baris kedua kolom ke-1 itu di bawahnya juga nilai 0. Untuk nilai 0 pada baris pertama kolom ketiga itu di bawahnya bukan nilai 0. Itu tidak apa-apa karena nilai 0 pada baris pertama kolom ketiga itu tidak ada hubungannya dengan baris yang pertama, tidak berhubungan dengan tidak berhubungan dengan kolom pertama. Jadi jika tidak ada hubungannya karena nilai 0 pada baris pertama kolom ketiga itu didahului dengan 1, maka tidak apa-apa di bawah 0 itu tidak 0. Lalu contoh lagi pada matriks B yang berordo 5 kali 4, yaitu matriks 0, 1, Ordo berapa? 0. Ordo berapa, Mbak? 5 kali 4. Mbak? 5 kali 4. Ini matriks B ini. Matriks B berordo 5 kali 4. Oke. Betul, Kak? Bu Titi lo gak patek ketok. Matriks B berordo berapa? Mbak Ika, matriks B berordo berapa? Kok 5 kali 4 dengar saya? Iya toh Mbak Ika? Ada gangguan mungkin ya Mbak Ika ya? Pada matriks B itu berordo 4 kali 5. Betul, 4 kali 5. Betul, aku takon kok. Kalau betul ya jawab betul gitu loh. Betul? Mbak Ika ragu ya. 5 kali 4. Oh, 5 kali 4 toh. Ragu kok, kelihatan gitu loh. Ya betul Pak Mbak Fajrin, Mas Mario, Mbak Jessica. 4 kali 5, Bu. Berapa? 4 kali 5. 4 kali 5 Mbak Ika. Kok Anda bilang tadi 4 kali 5 tapi ragu ya. Dibaleni lagi 5 kali 4 lah. Yang betul mana Mbak Ika? 4 kali 5 apa 5 kali 4? 4 kali 5. Sama Bu, sama-sama 20 ngono ya. Iki ordo kok, ordo tidak dicari hasilnya. Oke. Oke, ya silakan. Nanti aja tak tanya lagi. Silakan lanjut. Nah, yang kedua yaitu matriks yang berordo 4 kali 5, yaitu matriks 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Untuk syarat yang pertama yaitu baris paling kiri angka tak 0 harus angka 0. Pada matriks B itu baris paling kiri atau pada kolom yang pertama itu bernilai 0, 0, 0, dan 0. Maka untuk syarat yang pertama terpenuhi. Untuk syarat yang kedua, pada angka 1, baris selanjutnya harus lebih ke kanan. Untuk matriks baris pertama, angka nilai 1 terletak pada kolom kedua. Untuk baris yang kedua, nilai 1 terletak pada kolom yang ketiga. Dan untuk baris yang ketiga, nilai 1 terletak pada kolom keempat. Untuk baris keempat, nilai 1 terletak pada baris
pada kolom kelima. Jadi untuk syarat yang kedua terpenuhi karena nilai angka satunya itu pada baris selanjutnya lebih ke kanan. Untuk syarat yang nomor 3 itu di bawah nilai 0 juga harus nilai 0. Pada matriks B itu di bawah nilai 0 itu juga nilai 0. Pada 0 pada baris pertama kolom pertama itu di bawahnya juga nilai 0. Pada baris kedua kolom ke-1 bawah nilai 0 juga nilai 0. Begitupun dengan nilai 0 pada baris selanjutnya, dari kolom selanjutnya. Lalu di sini ada contoh tak matrik eselon. Sebentar. Sebelum contoh, ojo contoh tak matrik eselon to, itu bahasa apa to? Contoh tak matrik eselon. Apa yang benar apa? Kok tak matrik? Matrik kok itu kok bukan tak matrik? Contoh matriks tak eselon. Kalau misalkan tidak pakai kata tak, apa? Contoh matrik Tidak eselon atau bukan eselon gitu ya. Kok tak? Terus coba ayo dicermati. Mari semua mencermati 3 syarat matrik eselon. Coba syarat yang pertama, baris paling kiri angka tak 0 harus angka 1. Baris paling kiri, yang mana baris paling kiri? Kok ada baris paling kiri? Maksudnya Apa? baris pertama yang paling kiri. Lalu pada baris yang kedua paling kiri. Ketiga, itu loh kalimat baris paling kiri itu loh apa artinya? Kok baris paling kiri? Apa? Masa baris paling kiri? Baris pertama, kolom pertama, Bu. Loh, apa memang nggak baris pertama kolom pertama itu harus 1? Apa harus? Tidak kan? Nah itu yang B itu tidak. Nah ya apa? Apa? Unsur pertama tak 0 pada suatu baris adalah 1. Coba renungkan. Coba Anda lihat baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Unsur pertama tak 0-nya berapa? Unsur pertama tak 0. 1 kan? 1. Ya, unsur pertama tak 0-nya adalah 1. Ya kan? Berarti unsur pertama tak 0 pada suatu baris adalah 1. Itu berlaku mana saja. Ya, unsur pertama tak 0 pada suatu baris adalah 1. Itu. Terserah di baris berapa saja, boleh. Itu yang syarat pertama. Syarat kedua, unsur 1 tadi, atau angka 1 tadi, angka 1 pada suatu baris di bawah lebih ke kanan daripada angka 1 pada baris di atasnya. Nah, oke, jadi angka 1 pada suatu baris di bawah lebih ke kanan daripada angka 1 baris di atasnya. Uti sekolah, dah besannya bawaan, dah, oke. Terus apakah harus ada syarat yang ketiga ya, di bawah nilai 0 juga harus nilai 0. Apa harus begitu? Coba Anda perhatikan di matrik A. Di baris pertama kolom ketiga kan 0. Apa di bawahnya itu juga 0? Enggak kan? Padahal yang Anda maksud bukan 0 yang itu, tapi 0 yang di depan tadi, yang kolom di awal gitu ya.
Itu maksudnya kan begitu, tapi kalau kalimatnya seperti ini, kan 0 di mana saja, pokoknya di bawah 0 kan harus 0, padahal kan tidak. Oke. Nah, sehingga gimana? Tidak harus, yang ketiga itu tidak harus seperti itu. Nah, seandainya ada baris 0, jadi ada suatu baris yang semua unsurnya 0, harus ditaruh di mana? Misalnya matrik A itu ditambah lagi satu baris, unsurnya 0 semua. Harus ditaruh di mana? Di baris bawah apa baris atas atau boleh tengah atau apa? Kalau ada baris 0, ya. Kalau ada baris 0 harus ditaruh di mana? Bawah sendiri. Di bawah. Ya, jadi yang ketiga itu bisa diganti. Jika ada baris 0, maka harus ditaruh di bawah. Ya, kalau hanya satu ya bawah sendiri, tapi kalau ada dua ya bawah sendiri dan atasnya gitu. Ya, sehingga syarat matrik eselon itu bisa didandani. Yang pertama apa? Kalimatnya apa? Ya nanti kalimat silakan dibuat sendiri, asalkan kalimat itu bisa mudah dipahami dan tidak bisa dipatahkan atau tidak bisa digugurkan. Yaitu unsur pertama tak 0 pada suatu baris adalah 1. Yes. Unsur pertama tak 0 pada suatu baris adalah 1. Oke. Kemudian unsur pertama tak 0 pada suatu baris di bawah atau pada baris di bawah lebih ke kanan daripada unsur tak 0 pertama pada baris di atasnya. Oke, coba lihat matrik A. Baris pertama unsur tak 0-nya berapa? Pada baris pertama unsur tak 0 pertama berapa? 1. Yaitu di baris pertama kolom pertama. Baris kedua unsur pertama tak 0 berapa? 1. Di mana? Baris kedua kolom kedua. Lah, unsur pertama tak 0 pada baris kedua itu lebih ke kanan daripada unsur tak 0 pertama pada baris pertama. Oke, sekarang perhatikan baris ketiga. Unsur tak 0 pertamanya berapa? 1. Unsur pertama tak 0 pada baris ketiga ini lebih ke kanan dibandingkan dengan unsur pertama tak 0 pada baris kedua. Oke, sehingga terpenuhi. Oke, lah seandainya ada baris 0, nanti baris 0-nya ada di bawah. Ya, jadi 3 syarat itu yang barusan saya sebutkan tadi. Jadi yang syarat ketiga ini diganti ya. Jika ada baris 0 maka harus diletakkan di bawah. Nah itu coba Anda lihat di B. B pada baris pertama unsur tak 0-nya berapa? 1 pada baris pertama kolom kedua. Baris kedua unsur pertama tak 0-nya berapa? 1 baris kedua kolom ketiga. Baris ketiga unsur pertama tak 0-nya berapa? 1 pada baris ketiga kolom keempat. Yang baris keempat unsur pertama tak 0-nya adalah 1 pada baris keempat kolom kelima. Nah itu terpenuhi sehingga AB adalah matrik eselon. Nah, matrik eselon. Karena kita melihatnya dari baris, maka disebut matrik eselon baris. Kalau Anda melihatnya nanti dari kolom, maka ya ada matrik eselon kolom. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini pengertian ya, karena kalau pengertian itu kalau enggak benar-benar nanti bisa gugur. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa dilanjut.
Silahkan siapa yang melanjutkan? Apa masih Mbak Eka? Mbak Ika atau siapa? Masih Ika, Bu. Oke. Yang bukan matrik eselon belum tuh? Selanjutnya contoh matriks bukan eselon. Pada matriks A yang berorden 4 kali 5 yaitu matriks 0, 1, 4, 0, 0. 0, 1, Nggak usah dibaca Mbak, nggak usah dibaca, ya udah wes iku, matrik A koyok ngono iku. Itu bukan matrik eselon atau matrik eselon, silahkan dilihat dari syaratnya. Tidak usah dikatakan ini bukan matrik eselon, nggak usah begitu, tapi dilihat saja syaratnya mana nanti yang tidak terpenuhi, oke? Untuk syarat yang pertama, unsur pertama pada suatu baris itu jika tak 0 maka harus angka 1. Untuk pada matriks A itu unsur utamanya ada 0 dan 1. Jadi untuk syarat pertama terpenuhi. Untuk syarat yang kedua, unsur utama yang tak 0 pada baris berikutnya, pada baris bawahnya itu harus lebih ke kanan. Nah, pada matriks A ini pada baris pertama itu matriks itu unsur utamanya bernilai 1. Itu terdapat pada kolom kedua. Untuk baris yang kedua, unsur utamanya juga bernilai 1, tapi terdapat pada kolom kedua juga. Jadi itu jadi syarat yang kedua tidak terpenuhi karena unsur utamanya itu tidak lebih ke kanan atau nilai 1 itu tidak lebih ke kanan. Unsur utamanya kan bernilai 1, nah nilai satunya itu tidak lebih ke kanan. Maka untuk syarat yang kedua tidak terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga, jika nilai 0, jika ada nilai 0, maka harus taruh sendiri. Terpenuhi. Selanjutnya, Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bukan matrik eselon karena syarat keberapa? jadi untuk matriks A ini dikatakan bukan eselon karena pada syarat yang kedua itu tidak terpenuhi. Syarat unsur utama yang 0 itu harus lebih ke kanan itu tidak terpenuhi. Iya, syarat keberapa? Syarat kedua ya. Iya. Oke. Nah, ini nanti dilanjut dengan diskusi ya untuk contoh matrik eselon itu kurang bervariasi. Demikian juga yang bukan matrik eselon juga belum bervariasi, kurang banyak ya. Oke, nanti didiskusikan. Oke, lanjut. Materi yang kedua yaitu eselon reduksi. Matrik eselon baris reduksi adalah suatu bentuk matrik eselon baris yang lebih disederhanakan, tujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan atau solusi dari suatu sistem persamaan. Nah, untuk syarat-syarat matrik dikatakan bentuk eselon baris reduksi itu jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu unsur utama pada suatu baris itu harus nilai kotak 0 harus 1. Yang kedua, unsur utama pada suatu baris itu 0, maka pada baris di bawahnya unsur utamanya harus lebih ke kanan. Syarat yang ketiga yaitu jika terdapat nilai 0 maka harus letak di bawah sendiri, garis paling bawah. Untuk syarat yang keempat, kolom yang memiliki satu utama harus memiliki elemen 0 di tempat lainnya. Nah, pada eselon reduksi ini syarat-syaratnya sama seperti syarat matrik eselon. Membedakan itu hanya syarat nomor 4, itu kolom yang memiliki satu utama harus memiliki elemen 0 di tempat lainnya. Langsung ke contoh.
Contoh matriks eselon tereduksi. Nah, di sini ada matriks A yang berorder 3 kali 4. Untuk syarat yang pertama, yaitu unsur utamanya tak 0, maka baris 1. Matriks A ini pada baris pertama, unsur utamanya yaitu 1. Unsur utama pada baris pertama yaitu 1. Pada baris kedua, unsur utamanya yaitu 1 juga. Untuk yang baris ketiga, unsur utamanya 0. Maka untuk syarat yang pertama terpenuhi. Untuk syarat yang kedua, jika unsur utamanya tak 0, maka pada baris bawahnya itu unsur utamanya harus lebih ke kanan. Nah, pada matriks A ini, unsur pertama pada baris pertama yaitu bernilai 1, terletak pada kolom pertama. Untuk baris yang kedua, unsur utamanya itu juga bernilai 1, terletak pada kolom ketiga. Nah, pada matriks A ini, pada matriks A ini, unsur utama pada baris yang kedua itu letaknya lebih ke kanan. Jadi untuk syarat yang kedua terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga, jika terdapat nilai 0, maka harus terletak pada baris bawah sendiri. Nah, untuk matriks A ini terpenuhi. Untuk syarat matriks eselon tereduksi yang keempat, itu syarat utamanya itu tak 0, jadi 1, itu di atasnya jadi harus bernilai 0. Nah, pada baris yang kedua itu syarat unsur utamanya itu bernilai 1, bukan 0. Berarti atas nilai 1 itu, di atas unsur utama bukan 0 itu, di atas nilai 1 itu jadi harus bernilai 0. Pada matriks A ini, pada baris yang kedua, di atas nilai 1, unsur utama pada baris yang kedua itu 0. Jadi untuk syarat yang keempat terpenuhi. Untuk C. Gini Mbak. Tadi kan sudah membahas matriks eselon, ya kan? Ojo dibaleni meneh. Nah, agak barbar. Sudah. Dilihat dulu ini matriks eselon apa bukan. Kalau matriks eselon, terus dilihat syarat yang keempat. Udah, itu aja. Lah kalau dibaleni lagi, agak barbar ini. Coba ditanyakan ke temannya. Ini memenuhi matriks eselon apa bukan? Nah, kalau oh ya, barulah dilihat syarat yang keempat gitu. Nah, kemudian satu yang dibunderi itu yang disebut satu utama. Meskipun nanti ada yang lain, ada satu yang lain yang tidak dibunderi, itu bukan satu utama. Ya, jadi jangan hanya unsur utama ya, tapi satu utama. Oke. Jadi kalau ada unsur satu utama untuk memenuhi matriks eselon tereduksi harus merupakan satu-satunya unsur tak 0 pada kolomnya. Itu. Atau apa istilahnya silahkan. Oke, ayo biar yang lain juga mikir. Untuk matriks B itu apakah matriks eselon? Jika dilihat dari matriks ini, menurut teman-teman apakah matriks eselon? Iya. Ayo teman-teman dijawab matriks eselon. Iya. Matriks Ya. Jadi matriks itu merupakan matriks eselon. Untuk syarat yang keempat, yaitu jika unsur utamanya 1, maka di atas nilai 1 itu harus bernilai 0. Nah, pada matriks B ini, pada baris yang kedua, unsur utamanya 1, dan di atas nilai 1 itu bernilai 0. Maka itu juga dengan pada baris yang ketiga. Maka untuk matriks B ini dinamakan matriks eselon tereduksi. Itu juga dengan matriks yang C. Untuk membandingkan matriks eselon baris tereduksi dengan matriks eselon baris, mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama ada matriks berada dalam bentuk matriks eselon reduksi, baris reduksi. Itu ada 4 matriks. Nah,
seperti yang saya jelaskan tadi, yang membedakan itu hanya satu syarat pada syarat yang keempat. Bisa kalian lihat sendiri contohnya. Ya, akan lebih baik kalau begini ini tetap diberi nama ya, karena kalau kita tidak diberi nama kita bingung mau mengatakan matrik mana gitu kan repot. Tapi kalau ini diberi nama P, Q, R, S gitu kan enak. Matrik P, matrik Q, matrik R gitu kan gampang. Lah kalau gini tidak diberi nama gila terus mengatakan matrik apa, bingung ya. Nah, oke. Kemudian lagi Mbak, ojo sembarang-barang disingkat ya. Ini di buku memang gitu ya, MEBR, MEB gitu tah? Nggak umum loh. Saya baru tahu ini kok ada singkatan matrik eselon baris tereduksi itu MEBR, terus matrik eselon baris itu MEB itu baru ini. Kemarin-kemarin nggak pernah lihat. Apa memang disingkat kayak gini? Jangan ya. Yang sudah umum disingkat itu SPL. SPL itu sering disingkat. SPLDV, SPLTV itu sudah umum disingkat. Tapi kalau yang ini enggak umum, jadi ya enggak usah disingkat ya. Nanti kalau yang lupa singkatannya bingung loh, apa sih iki kan gitu ya. Oke, terus gini Mbak, antara matrik eselon dan matrik eselon tereduksi itu bedanya kan hanya di syarat keempat dari matrik eselon baris tereduksi ya. Iya Pak ya? Iya. Mbak Ika, Anda mengambil definisi atau pengertian matrik eselon baris dan matrik eselon tereduksi, eselon baris tereduksi tidak dari satu buku? Tidak. Ya apa Mbak? Ambilnya dari satu buku apa buku yang berbeda? Yang berbeda. Oh. Menurut Anda lebih enak yang mana? Pengertian dari matrik eselon baris tereduksi apa pengertian dari matrik eselon baris? Audien yang lain, enak mana pengertian matrik eselon baris tereduksi apa pengertian matrik eselon baris? Pengertiannya tadi, enak mana? Reduksi, Bu. Enak yang matrik eselon baris tereduksi. Oleh karena itu sifatnya itu aja. Sifatnya 1, 2, 3, 4. Kalau yang memenuhi yang dipenuhi itu hanya 1, 2, 3, itu matrik eselon baris. Tapi kalau yang dipenuhi itu 1, 2, 3, 4, maka itu matrik eselon baris tereduksi. Kalau tidak seperti itu, maka bukan matrik eselon baris ataupun bukan matrik eselon baris tereduksi. Itu, jadi Anda merangkum itu ya jangan hanya ambil dari buku ini, begini, dari buku ini. Loh, yang pertama itu loh, yang pengertian matrik eselon baris itu loh nggak pas belas, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat itu tuh di buku apa. Berarti di buku itu loh pengertian matrik eselon baris tidak enak gitu ya. Enakan di buku yang satunya pengertian matrik eselon baris tereduksi. Itu digunakan untuk dua-duanya. Kalau yang terpenuhi 1, 2, 3 adalah matrik eselon baris, tapi kalau keempatnya yang terpenuhi adalah matrik eselon baris tereduksi. Oke. Paham? Oke. Oke, bisa dilanjut. Ya, nanti untuk memperbaiki semua matrik diberi nama ya Mbak. Nama itu banyak. A sampai Z aja sudah 26.
Bisa lagi nanti kalau enggak cukup itu ya bisa pakai indeks boleh. A1, A2, A3 boleh. Ya, beri nama biar enggak bingung ini mau ngatakan apa. Kalau yang matrik 0 aja yang gampang. Tapi kalau matrik yang lain gimana kita mengatakan? Oke. Ya, bisa dilanjut atau apa? Halo. Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu transformasi elementer. Next. Transformasi elementer. Misalkan matriks M, suatu matriks berordo M kali N. Ini pengertian matriks itu, teman-teman. Jadi kita lanjutkan di kalimat kedua, maka yang dimaksud dengan transformasi elementer atau operasi baris dan kolom elementer terhadap matriks M adalah satu dari operasi-operasi berikut. Yang pertama itu ada penukaran tempat baris ke I dan baris ke J ditulis HIJ dari matriks A. Nah, yang pertama di sini ada matriks A, teman-teman. Matriks A ini berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka H12 dari matriks A yaitu 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Di sini itu penukaran tempat baris ke-1 dan baris keduanya, teman-teman. Jadi baris keduanya kita pindahkan dengan baris yang ke-1 gitu. Jadi berpindah tempat. 4, 5, 6 yang ada di baris kedua di matriks A berpindah ke baris pertama, seperti itu, teman-teman. Baris pertamanya berpindah ke baris keduanya. Itu untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk yang nomor kedua. Penukaran tempat kolom ke I dan kolom ke J ditulis KIJ dari matriks A. Di sini matriksnya sama saja, teman-teman. Di sini kami buat biar nggak ruwet, kami samakan matriksnya, yaitu matriks berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka K13 dari matriks A adalah, di sini penukaran kolom dari kolom 1 dan kolom ketiga gitu, teman-teman. Jadi kolom ke-1-nya di sini kan ada 1, 4, 7. Nah, kita pindahkan dengan, kita tukarkan gitu. Kita tukarkan dengan kolom ketiga. Jadi kolom ketiga pindah ke kolom ke-1, kolom ke-1-nya pindah ke kolom ketiga. Jadi hasilnya yang terakhir itu ada 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang nomor 3, yaitu mengalihkan baris ke I dengan dengan syarat lambda tidak sama dengan 0. Lambda di sini skalarnya ya, teman-teman. Jadi tidak boleh skalarnya itu sama dengan 0, seperti itu. Jadi ditulis HI, lambdanya dipangkatkan dari matriks A. Sama seperti tadi, matriksnya masih sama, berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, maka H2 dikalikan dengan matriks baris kedua dikalikan dengan skalar min 2, negatif 2, teman, negatif 2. Jadi 4 dikali negatif 2 ada negatif 8, 5 dikali negatif 2 ada negatif 10, 6 dikali negatif 2 ada negatif 12, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, materi yang nomor 4, di sini ada mengalihkan kolom ke I dengan syarat skalarnya itu tidak sama dengan 0. Ditulis KI, lambdanya menjadi pangkat dari matriks A. Matriksnya masih sama, maka di sini kita disuruh menentukan untuk
mengalihkan kolom ketiga dengan skalar 3. Kolom ketiganya itu di sini ada 3, 6, 9, kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 ada 9, 6 dikali 3 ada 18, 9 dikali 3 ada 27, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang kelima, menambahkan baris ke I dengan skalar lambda kali baris ke J, ditulis HIJ lambda dari matriks A. Matriks A-nya masih sama, maka di sini kita menentukan menambahkan baris kedua dengan perkalian dari baris ketiga dengan skalar negatif 1. Seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk operasi bilangan itu kan perkalian dulu yang diselesaikan baru penjumlahan. Jadi perkalian dari baris ketiga. Baris ketiga di sini ada elemennya 7 baris. Baris ketiga, 789 dikalikan negatif 1. 7 dikali negatif 1 itu negatif 7. Negatif 7 selanjutnya ditambahkan ke baris kedua. 7 dikali negatif 1 itu ada negatif 7, ditambahkan 4, hasilnya negatif 3. Begitu juga untuk yang selanjutnya, 8 dikali negatif 1 ada negatif 8, ditambah 5, hasilnya negatif 3. 9 dikali negatif 1, hasilnya negatif 9, ditambah 6, hasilnya negatif 3. Jadi, untuk hasilnya yang terakhir itu, jadi elemen-elemennya jadi, di baris kedua itu jadi negatif 3, negatif 3, negatif 3, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, yang keenam, yaitu menambahkan kolom ke I dengan skalar lambda dikali kolom ke J, ditulis KIJ lambda dari matriks A. Di sini teman-teman sama saja seperti yang nomor 5, tapi di sini itu kolomnya teman-teman. Kalau di nomor 5 tadi kan barisnya, di sini kolomnya seperti itu. Di sini kita kalikan dulu kolom ketiga dikali skalar negatif 1. Kolom ketiga itu ada di sini 369. 369. 3 dikali negatif 1 ada negatif 3, ditambahkan dengan kolom kedua. Kolom keduanya ada 2. Baris pertamanya ada 2. Kolom kedua di baris pertama ada 2, berarti 3 dikali negatif 1, negatif 3, ditambah 2, negatif 1. 6 dikali negatif 1, negatif 6, ditambah 5, negatif 1. 9 dikali negatif 1, ditambah 8, negatif 1. Itu untuk hasil akhirnya, teman-teman. Selanjutnya ada materi rank matriks. Sebentar. Sebelum ke rank. Untuk transformasi ini tidak susah. Tapi di sini yang susah itu karena digunakan notasi ya, notasinya seperti itu. H12 berarti baris ke-1 dan kedua ditukar. K13 baris kolom ke-1 dan kolom ketiga ditukar dan seterusnya. Ada baris ke J dikalikan dengan suatu skalar ditambahkan pada baris ke I. Nah, simbolnya seperti apa? Ini yang mungkin membuat lupa itu simbolnya. Nah, kalau Anda misalnya kesulitan untuk menghafalkan simbol, ya ditulis saja seperti yang diterangkan oleh Mbak Iska tadi. Misalkan baris kedua dikalikan 3 terus ditambahkan ke baris 1. Berarti baris 1 B1 ditambah 3B2 gitu juga boleh. Ya. Itu artinya baris ke-1 ditambah 3B2. Tapi kalau yang ditambah baris kedua, ya misalnya 5B1 ditambah B2 atau B2 ditambah 5B1. Silahkan aja. Anda menggunakan simbol boleh, Anda lupa dengan notasi, kemudian ditulis maknanya tadi apa, silahkan aja untuk transformasi elementer. Oke, yang seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya untuk ditanyakan dulu, kalau tidak ada maka bisa beralih ke rank matriks. Buat teman-teman sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan mengenai transformasi elementer? Permisi, mau tanya. Oh iya, silakan Nadifa. Itu kan kalau di contohnya kan mengalihkan sama menambahkan. Apa itu juga berlaku buat pengurangan gitu juga? Pengurangan dan pembagian maksudnya? Nah, kalau untuk pengurangan gitu.
Pengurangan. Nah, kalau dikalikan dengan bilangan negatif kan sudah sama dengan Iya. mengurangi. Di situ kan ada misalnya tuh kan ada penambahan. Terus kalau misalnya angka di dalam maksudnya kayak elemen di dalam matriksnya itu negatif kan sama saja kita menambahkan dengan negatif. Istilahnya kan sama saja dengan mengurangi seperti itu, Nadifa. Iya. Makasih. Terima kasih kembali. Saya izin bertanya, Iya, silakan Dewi Rati. apa ini matriksnya terbatas untuk matriks 3x3? Kalau menurut kelompok kami tidak, dari yang kami dapat tidak terbatas, bisa kolom berapa saja, tapi di sini kebetulan kami mengambil contoh matriks berordo 3x3 biar mudah untuk dijelaskan juga, tidak memakan durasi seperti itu. Yes, aku juga tanya lagi ya. Misalnya matriksnya itu 3x4. Nah, itu kan di sini di contoh ini untuk hasilnya yang nomor 5, contoh 5 dan 6. Itu kan hasilnya diletakkan pada baris kedua dan kolom kedua kan. Misal matriksnya itu matriks 3x4 itu bagaimana ya peletakannya? Yang negatif 3, negatif 3, negatif 3 itu. Apa bisa Iya, dipahami? 3x4. Iya, misalnya 3x4. Matriks 3x4. Misalnya untuk menambahkan kolom dari matriks 3x4 itu kan nanti kolomnya kan ada 4. Nah, itu diletakkan di mana? Di kolom yang ditambahkan, misalnya nih, gimana ya? Anda terangkan aja Mbak Yeska, ini yang nomor 5 itu yang dikalikan dengan negatif 1 itu baris keberapa, kemudian ditambahkan ke baris berapa. Nah, ini yang saya katakan kalau tidak hafal notasi. Oke, silakan. Mengapa kok di negatif 3, negatif 3, negatif 3 kok di baris kedua? Lah karena apa itu tadi? Karena baris ketiganya dikalikan negatif 1, terus hasilnya ditambahkan ke baris kedua. Kebetulan hasilnya negatif 3, negatif 3, negatif 3, kan gitu. Iya, Bu. Jadi untuk pertanyaan Dewi, matriks berordo 4x5, 4, gimana tadi? 4x3? 3x4. 3x4. Matriks 3x4. Sama saja Dewi, bisa saja di mana diletakkan negatif 3, negatif 3 seperti itu, di penjumlahan matriks. Misalnya kan ini matriks matriks 23 dikalikan skalar min 1, tapi kan yang pertama kali diselesaikan itu kan perkalian. Jadi matriks baris ketiga itu yang dikalikan untuk negatif 1. Nah, selanjutnya karena di situ kebetulan kita buat matriks baris kedua, jadi dia dijumlahkan dengan matriks baris keduanya. Kalau misalnya nanti kita buat di situ 1 bisa saja, tapi letak hasilnya nanti itu di baris pertama seperti itu, bukan di baris kedua lagi. Itu tergantung apa yang dimintanya gitu. Apa HIZ lambda, berapa IZ-nya itu, seperti itu. Bisa dipahami, Dewi? Bisa, yes. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, jadi akan lebih ini ya. Nanti silakan, misalkan Mbak Dewi Ratih, biar saya enggak lupa sih, saya tulis saja ini. Ya, H23 pangkat negatif 1A. Artinya apa itu? B3 kali negatif 1 atau negatif 1B3 ditambah B2. Baik, buat teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya tidak ada lagi ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk materi yang keempat, yaitu ada materi ring matriks. Next.
sebagai pengantar saja ya teman-teman, karena materi ini akan dijelaskan oleh Mario nanti. Di sini saya akan membacakan definisi rank matriks serta sifat-sifatnya. Rank dari suatu matriks Mungkin Jessica masih terkendala sinyal, jadi saya akan melanjutkan penjelasan Jessica tadi. Yang pertama yaitu rank matriks. Terdapat definisi dari rank matriks, yaitu rank dari suatu matriks berordo M kali N adalah jumlah maksimum dari vektor baris kolom yang bebas linear atau independen linear. Rank dari suatu matriks merupakan dimensi dari vektor baris non-zero pada matriks tersebut. Adapun sifat dari rank matriks yaitu yang pertama, jika matriks A berukuran M kali N, maka rank A sama dengan rank A KT. Yang kedua, jika matriks A berukuran M kali N, maka vektor baris matriks A adalah bebas linear jika dan hanya jika rank A sama dengan N. Yang ketiga, jika matriks A berukuran M kali N, maka vektor kolom matriks A adalah bebas linear jika dan hanya jika rank A sama dengan M. Pada matriks bujur sangkar A, jika vektor baris dan vektor kolom yang bebas linear mempunyai dimensi yang sama, maka dimensi matriks tersebut merupakan rank matriks. Misalkan diketahui matriks M kali N, 1, 2, 2, 3, 3. yaitu sebagai contoh matriks A, yaitu dengan elemen A11, A12 sampai A1N, lalu A21, A22 sampai A2M, N, dan AM1, AM2 sampai AMN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar. Kalau Anda menggunakan pengertian rank matriks dengan itu, kira-kira ada kesulitan enggak? Di sini apa? Rank matriks. Rank dari suatu matriks berordo M kali N adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang bebas linear. Rank dari suatu matriks merupakan dimensi dari ruang baris atau ruang kolom non-zero pada matriks tersebut. Anda kesulitan enggak menggunakan pengertian ini? Halo? Penyaji? Anda kesulitan enggak? Iya, Ibu, sedikit kesulitan. Sedikit kesulitan. Di mana kesulitannya? Seperti nelaah definisi dari rank matriks itu sendiri. Ya karena di situ menggunakan apa? Menggunakan jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang bebas linear. Anda sudah mempelajari bebas linear belum? Belum kan? Belum. Nah, kemudian rank dari suatu matriks merupakan dimensi dari vektor baris. Anda sudah mempelajari dimensi belum? Belum. Ya, sehingga kalau Anda menggunakan itu ya susah gitu ya. Anda harus menerangkan dulu apa itu vektor bebas linear, vektor dimensi atau apa, harus menerangkan dulu. Itu kan susah gitu loh. Nah, mestinya kan harus cari yang lain, cari pengertian yang lain.
jangan menggunakan itu karena itu belum gitu. Nah, kalau Anda menggunakan buku ini dari mana ini? Pengertian ini Anda ambil dari buku apa? Pengertian ini diambil dari buku apa? Sebentar Ibu, masih dilihat dulu. Ya, Anda tidak mengikuti saya sih. Setiap Anda mengutip, cantumkan sumbernya. Sehingga Anda harus nyari-nyari. Jadi seperti ini, pengertian, definisi, Anda cantumkan. Saya kan sudah bilang, kalau tidak dicantumkan, itu sama dengan orang pinjam tapi tidak izin. Kan begitu. Mohon maaf Ibu, izin menjawab. Di sini kita udah menampilkan sumber referensinya di makalah. Itu dari IMSPADA kemdikbud.go.id, definisi rank matrix, Ibu. Oke. Tapi Anda masih kesulitan kan? Karena apa? Karena ya memang buku itu satu dengan yang lain memang berbeda. Pijakannya itu berbeda. Kalau ini membahas rank matrix itu dengan mengatakan bahwa banyaknya atau jumlah maksimum vektor baris yang bebas linear, berarti di buku itu sudah dibahas itu. Bebas linear itu seperti apa, itu sudah dibahas gitu. Nah, berarti di buku itu enggak salah, tapi di sini, di kuliah ini, Anda kan belum membahas atau belum mempelajari tentang vektor bebas linear. Sehingga harus cari yang lain lagi gitu. Apalagi Anda akan menggunakan dimensi dari vektor baris. Lah dimensi kan juga belum dibahas gitu. Lah di buku itu tentunya sudah membahas dimensi. Ini ada enggak contoh yang tidak A11, A21, enggak contoh gitu yang sudah jelas ordonya berapa, unsurnya seperti apa? Ada Ibu, nanti dijelaskan oleh Mario di slide selanjutnya. Mario atau Fajri nanti yang jelasin Ibu. Sebentar. Apakah kalau ini yang didahulukan, ini kan teori ya, panjang ya, itu enggak lebih susah? Lebih susah yang ini apa lebih susah yang kalau sudah ordonya jelas, kemudian unsur-unsurnya jelas? Gimana? Di sini kebetulan untuk matriks A-nya itu kita ambil bentuk umumnya seperti itu, Ibu. Contohnya nanti dijelasin. Nah iya, ini kan bentuk umum gitu loh. Bentuk umum kan masih simbol-simbol kan. Kalau yang sudah bilangan apa enggak lebih mudah? Coba sih, kayak apa sih? Coba seperti apa contohnya untuk mencari rank matrix? Slide selanjutnya, Fajrin. Yang sudah ini, yang sudah jelas ordonya. Sudah jelas ordonya gimana? Lagi, Fajrin. Oh, ini Bu. Oke. Ini mencari determinan. Oke. Nah ya, apa enggak lebih mudah yang ini? Lebih mudah yang ini, Ibu. Cuman mungkin kesalahan kami membuat yang bentuk umumnya untuk di definisinya seperti itu, Bu, pengantarnya. Oke, coba kalau memang pengantarnya tidak terlalu sulit bagi Anda, silahkan disampaikan pengantarnya. Tapi koyoke angel. Oke, silahkan aja. Oke, kalau gitu balik ke ini. Jadi ini belum terbahas, sudah dipakai. Oke, lah ini pakai.
Oke, silakan. Yang lain dicermati betul ya. Oke, silakan Mbak. Mbak apa Mas ya Mbak? Mbak Fajrin ini tadi. Halo, siapa yang akan menampilkan rank matrik? Mbak Yesika apa Mbak Fajrin? Jessica, Ibu. Oh, Mbak Yesika. Mau menjelaskan matriks A itu, ya Bu? Ya rank matrik akhirnya. Ya ini ya lagi wes. Mbak Yesika lagi. Apa kendala? Kendala sinyal. Halo Mbak Yesika. Oke. Untuk penjelasan itu Bu, matriks A yang berelemen A11, A12 itu ada di penjelasan slide yang ke-15 apa ke-16 gitu. Itu akan dijelaskan oleh Mario nanti Bu. Boleh ke slide 15, Fajrin? Di situ ada, di sini akan dijelaskan oleh Mario nanti Bu. Nah, yang itu tadi slide berapa itu tadi? Slide ke-13. Hanya untuk kayak memberitahu bentuk umumnya matriks itu seperti itu, Bu. Tapi Anda ini belum menjelaskan bebas linear ya? Belum Ibu, karena belum dipelajarin juga. Kebetulan mungkin karena sumber yang kami dapat itu seperti itu, jadi kami meniru yang di sumbernya Ibu. Mohon maaf Ibu. Oke, nanti bisa dicari yang lebih sederhana ya, yang Ya, hanya Bu. mempergunakan determinan. Ya, Oke. Bu. Siap. Untuk materi yang selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario. Saya serahkan kepada Mario. Slide ke-14, Rin. Baik, saya lanjutkan. Dari matriks dari bentuk umum matriks sebelumnya, vektor baris matriks A, yaitu ada U1 atau baris ke-1, yang elemennya terdiri dari A11, A12, sampai A1N. Dan yang kedua ada U2 atau baris kedua, yang elemennya terdiri dari A21, A22, sampai A2N. Sampai baris ke UM atau baris ke M, yang elemennya terdiri dari AM1, AM2, sampai AMN. Sedangkan vektor kolom dari matriks A tersebut ada V1 atau kolom ke-1 yang elemennya terdiri dari A11, A21, sampai AM1, dan kolom kedua atau V2 yang elemennya terdiri dari A12, A22, sampai AM2, dan sampai yang terakhir ada kolom terakhir atau Fn sama dengan yang anggotanya terdiri dari A1N, A2N, sampai AM. Rank dari matriks A dinyatakan oleh rank A atau RA, sehingga notasi rank dari suatu matriks dapat ditulis seperti yang terlihat pada PPT. Rank matriks dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu matriks itu singular atau non-singular.
Jika A matriks bujur sangkar dengan ordo n kali n, maka matriks A adalah non-singular apabila rank A sama dengan n. Dan yang ke B, matriks A adalah singular apabila rank A lebih kecil dari n. Next. Ada beberapa metode untuk menentukan rank dari suatu matriks, yaitu minor matriks dan eliminasi Gauss. Yang pertama ada metode minor matriks. Jika minor matriks A dengan baris M, determinannya tidak sama dengan 0, dan jika minor matriks untuk baris M plus 1, determinannya sama dengan 0, maka matriks A mempunyai rank sebesar M atau rank A sama dengan M. Misalkan terdapat matriks A dengan elemen-elemennya terdiri dari A11, A12 sampai AMN. Jika M adalah minor dan M adalah indeks baris dari matriks A, maka M kali J tidak sama dengan 0. Dan M plus 1 dikali J sama dengan 0, maka rank A sama dengan M kecil. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Tentukan rank dari matriks A yang elemennya terdiri dari 1, 2, 1, 3, 6, 3, 5, 10, 5. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama kita cari determinan matriks tersebut. Matriks tersebut berordo 3 kali 3, maka kita dapat menggunakan metode Sarus untuk mencari determinannya, sehingga dihasilkan determinan dari matriks tersebut yaitu 0. Determinan matriks A ukuran 3 kali 3 adalah 0. Ini menunjukkan bahwa rank A tidak sama dengan 3, atau rank A lebih kecil dari 3. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan nilai dari minor-minor matriks A. Nah, yang pertama kita hitung determinan minor-minor matriks yang berordo 2 kali 2. Yaitu yang pertama ada matriks berordo 2 kali 2 yang elemennya terdiri dari 1, 2, 3, 6. Nah, untuk mencari determinan matriks tersebut, kita kalikan 1 dengan 6 hasilnya 6, dan 2 dikali 3 hasilnya 6, dan kita kurangi hasilnya 0. Begitu pula dengan yang kedua, yang elemennya terdiri dari 1, 1, 3, 3, kita kalikan 1 dengan 3 hasilnya 3, dan 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian kita kurangi hasilnya 0. Dan yang ketiga, matriks berordo kali 2 dengan elemennya yang terdiri dari 2, 1, 6, dan 3, kita kalikan, untuk mencari determinannya, kita kalikan 2 dengan 3 hasilnya 6, dan 1 dikali 6 hasilnya 6. Kita kurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Dan yang keempat, matriks berukuran 2 kali 2 yang elemennya terdiri dari 1, 2, 5, dan 10. Kita kalikan, untuk mencari determinannya, kita kalikan 1 dengan 10, 2 dengan 5 hasilnya 10, kemudian kita kurangi sehingga ditemukan hasilnya 0. Dan yang kelima, matriks berordo 2 kali 2 dengan elemen yang terdiri dari 1, 1, 5, dan 5. Kemudian kita kalikan, untuk mencari determinannya, kita kalikan 1 dengan 5 hasilnya 5, dan 1 dengan 5 hasilnya 5, sehingga 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Dan yang keenam sama, matriks dengan ordo 2 kali 2 yang elemennya terdiri dari 2, 1, 10, dan 5. Untuk mencari determinannya, kita kalikan silang, yaitu 2 kali 5 hasilnya 10, dan 1 dikali 10 hasilnya 10, sehingga 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari minor-minor matriks yang berordo 1 kali 1. Contohnya, M1 kali 1 yang elemennya terdiri dari 1, maka determinannya hasilnya 1. Dan contoh yang kedua yaitu M1 kali 1 dengan elemen yang anggotanya 5, sehingga determinan matriks tersebut 5. Begitu seterusnya. Karena matriks dengan ordo 1 kali 1 hasilnya tidak sama dengan 0, maka rank matriks A sama dengan 1. Jadi, rank matriks A adalah 1. Bentar ya, sebentar jangan dipindah dulu Mas. Ya, jangan dipindah dulu. Jadi nanti Anda mencari rank matriksnya itu dengan mempergunakan determinan submatrik, ya, dengan menggunakan determinan submatrik. Nah, jadi dari contoh ini Anda mengambil matriks A yang berordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari rank dari matriks A, ya, untuk mencari rank dari matriks A, Anda mencari dulu determinan dari submatrik yang ordonya paling kecil.
Ya, yang ordonya paling kecil berarti yang berordo berapa? Yang berordo 1 kali 1. Ya. Apabila masih ada submatrik berordo 1 kali 1, determinannya tidak 0, ya, maka Anda harus mencari determinan submatrik yang ordonya lebih tinggi. Begitu. Nah, sekarang kita lihat. Untuk matrik A, kita lihat submatrik yang ordonya 1 kali 1. Oke? Berarti di baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, masing-masing dibuat matrik. Apakah determinannya 0? Tidak. Tidak, Ibu. Ya, karena determinan dari submatrik berordo 1 kali 1 ada yang tidak 0, dan di sini malah tidak semuanya tidak 0, maka kita mencari determinan submatrik yang berordo lebih tinggi. Berarti yang berordo berapa? Berordo 2 kali 2. Oke, kita lihat determinan submatrik berordo 2 kali 2. Kita ambil di sini M11. M11 itu artinya determinan minor dari unsur yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Perhatikan baris pertama, kolom pertama. Nah, M11 itu adalah determinan dari submatrik yang menghilangkan unsur-unsur pada baris pertama, kolom pertama. Ya, jadi menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Oke. Nah, sehingga apa matriknya? 6, 3, 10, 5. Mana 6, 3, 10, 5? Ada enggak? Enggak ada ya, oke, enggak masalah. Ya, enggak masalah, boleh aja. Atau intinya Anda ambil submatrik berordo 2 kali 2. Oh, saya ambil 1, 2, 3, 6. Boleh. Saya ambil 2, 1, 6, 3. Boleh. Saya ambil 1, 3, 1, 3. Boleh. Saya ambil 3, 6, 5, 10. Boleh. 6, 3, 10, 5. Boleh. 3, 3, 5, 5. Boleh. Oh, saya ambil 1, 5, 1, 5. Boleh. Pokoknya yang berordo 2 kali 2. Anda cari determinan dari submatrik berordo 2 kali 2. Apabila Anda menemukan harga determinan dari submatrik berordo 2 kali 2 yang tidak 0, maka Anda harus mencari determinan submatrik yang lebih tinggi. Oke, seperti itu. Nah, tapi ternyata kalau kita cari determinan dari submatrik berordo 2 kali 2, determinannya berapa? 0. 0. Jadi semua submatrik berordo 2 kali 2, ternyata determinannya adalah 0. Ya, karena semua submatrik berordo 2 kali 2 determinannya 0, berarti sudah berhenti. Karena yang lebih tinggi pun juga pasti 0 determinannya. Begitu. Nah, sehingga karena determinan submatrik berordo 2 kali 2 itu 0 semua, maka sudah berhenti. Dari sini kita sudah bisa melihat berapa rank dari matrik ini. Rank matrik ini adalah ordo dari submatrik yang determinannya semuanya 0 tadi dikurangi 1. Berarti ranknya berapa? 1. 1. Ya, jadi sudah benar contoh ini ranknya 1. Ya, sudah benar ranknya 1. Hanya untuk mencari ini M22 misalnya. M22 itu berarti baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua, ya, baris kedua, kolom kedua,
Itu 6 itu ya. Iya. Kalau unsur-unsur pada baris kedua, kolom kedua dihilangkan, maka tinggal apa? Tinggal 1, 1, 5, 5. 5. Ya, jadi di sini kesalahannya adalah di ini tadi. M22 itu kok bisa 1, 2, 3, 6 gimana? Ya. Lah M22 itu determinan minor dari unsur yang terletak pada baris kedua, kolom kedua. Nah, determinan minor dari unsur yang terletak pada baris kedua, kolom kedua itu determinan dari matriks A dengan menghilangkan unsur yang terletak pada baris kedua, kolom kedua. Ini nanti akan dibahas pada waktu determinan matriks. Ya, dengan mempergunakan determinan minor dan determinan kofaktor. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini contoh ranknya bener, tapi M1, M22, apa meneh ki M22, M22 kabeh ini ya. Oh, ini maksudnya adalah determinan dari submatrik berordo 2 kali 2. 2 kali 2. Determinan minor gitu ya. Bukan determinan minor lah. Di sini loh minor-minor gitu. Oke. Sehingga gini. Gimana ya? Jadi ada yang mengatakan begini. Rank suatu matriks A berordo M kali N ya, dikatakan mempunyai rank R, ditulis R dalam kurung A sama dengan R kecil ya. Nah, jika determinan submatrik berordo R kali R, berordo R kali R, itu ada yang tidak nol, tetapi determinan dari submatrik berordo R plus 1, jika ada, semuanya adalah nol. Nah, ada yang mengatakan begitu. Jadi ini untuk memudahkan aja, gitu ya, untuk memudahkan. Coba dicermati lagi. Nah, dicermati lagi kalimat, mungkin kalimat saya juga enggak pas ya. Suatu matriks A berordo M kali N dikatakan mempunyai rank R, ditulis R dalam kurung A sama dengan R, jika determinan submatrik, ya, determinan submatrik berordo R, semuanya, bukan semuanya, ada yang tidak nol, tetapi determinan submatrik berordo R plus 1 jika ada, ranknya adalah, determinannya adalah nol. Nanti tak lihatkan bukunya apa ya itu ya. Kalau enggak salah bukunya D. Suryadi kalau enggak salah. Ya. Kalau enggak bukunya D. Suryadi apa ya? Kaum series ada enggak ya aljabar linear? Kalau ada sebenarnya gampang juga kalau kita menggunakan bukunya kaum series itu juga gampang ya. Terus bukunya D. Suryadi itu pada materi tertentu itu juga gampang. Nah, D. Suryadi itu sudah mengambil dari Skaum series, dan tentunya juga ambil dari Huat Anton ya. Tapi memang bukunya Huat Anton itu kelasnya kelas tinggi ya, jadi agak susah gitu ya, agak susah. Ya, coba nanti dicari
buku aljabar linear tulisannya D. Suryadi. Coba dicari, bisa di download ya. Itu memang buku lama gitu, nggak tahu apa ya ada apa enggak gitu. Ya, jadi gini caranya mencari rank matrik. Jadi kalau ada matrik A seperti ini, apakah yang memiliki rank itu hanya matrik persegi? Tidak. Matrik tidak persegi pun juga punya rank. Nah, untuk mencari rank matrik, itu Anda cari yang berordo paling kecil dulu, 1 kali 1. Kalau ada yang tidak 0 determinannya, maka Anda cari yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi ini tadi berordo berapa? Berordo 2 kali 2. Ternyata kalau Anda cari submatrik berordo 2 kali 2, semua determinannya adalah 0. Nah, kalau sudah menemukan gitu, sudah berhenti. Ya, berarti 2 itu tadi, ordo 2 itu adalah R+1. Nah, kalau R+1-nya sama dengan 2, R-nya berapa? R-nya adalah 1. Ya. Mengapa Bu harus berhenti? Mengapa tidak dilanjutkan ke yang berordo 3 kali 3? Kalau yang berordo 2 kali 2 semuanya sudah 0, maka yang berordo 3 kali 3 pasti 0. Ya, tapi kalau ada satu saja yang berordo 2 kali 2 itu tidak 0, maka Anda harus mencari determinan dari submatrik yang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi berapa? Yang lebih tinggi di sini 3 kali 3. Nah, tapi nanti kalau misalkan matriknya tidak persegi, ya enggak apa-apa, misalnya matrik P-nya 3 kali 4. Ya, maka tidak mungkin Anda mencari determinan berordo 3 kali 4. Paling pol berordo 3 kali 3. Sehingga kalau matrik itu berordo 3 kali 4, maka paling tinggi ranknya adalah 3. Paling tinggi gitu. Nah, karena mungkin aja yang berordo 3 kali 3 ada yang tidak 0. Anda harus mencari berordo 4 kali 4. Tidak mungkin. Ya sudah, yang tidak mungkin itu dianggap 0. Berarti ordo 4 itu sebagai R+1. Maka R-nya berapa? R-nya adalah 3. Seperti itu. Oke. Baik. Anda punya contoh lagi enggak Mas ini untuk mencari rank? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kok hanya membuat contoh 1 ya Mas? Bu, mohon maaf izin menjawab. Ini ada nanti contoh untuk mencari rank matriks cara yang berbeda oleh Fazrin nanti di slide selanjutnya, Ibu. Nah, saya takutnya cara yang berbeda itu yang belum dibahas. Akhirnya mubadir, nanti dibahas lagi. Untuk pakai eliminasi Gauss-Jordan toh? Iya, Bu. Iya. Pakai Iya, eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss saja Anda belum. Eliminasi Gauss-Jordan itu digunakan untuk mencari determinan. Nah, nanti yang materi determinan terus ngapain? Gitu loh, Mbak. Ya? Iya, Bu. Cara Anda ini yang sudah terlalu tinggi gitu ya, materinya belum Anda bahas ya. Jadi silahkan nanti dicari yang mungkin di kaum series mungkin di D. Suryadi mungkin yang mencari determinannya dengan cara sederhana tadi. Cari dulu berordo 1 kali 1. Kalau ada yang tidak 0, cari berordo 2 kali 2. Kalau ada yang tidak 0, berordo 3 kali 3. Sampai Anda mendapatkan determinan dari submatrik R kali R, itu semuanya 0. Baru berhenti kalau sudah seperti itu. Nah, itu. Maka R itu tadi sebagai rank +1. Begitu, Mbak. Ya. Jadi kalau ini dilanjutkan dengan cara yang Anda gunakan, ini nanti yang
bagian determinan matrik ngapain? Baleni lagi, karena nanti di determinan matrik M2 kali 2 enggak seperti ini, gitu loh ya. Ini tadi hanya mengambil matrik yang berordo 2 kali 2, bukan M2 kali 2. Atau bukan M2 kali 2 ya, M22 gitu ya, enggak pakai kali. Kalau M2 kali 2, matrik berordo 2 kali 2. Oke. Nah, ini caranya dari yang kecil dulu, kemudian ke yang besar. Oke. Ini tadi kan terbalik. Dari yang berordo 3 dulu, kemudian berordo 2. Gitu ya. Terus berordo 1. Nah. Lah kalau 3 kali 3 itu sudah 0, 2 kali 2 sudah 0, tapi kan sudah 3 kali 3 itu kan sudah lebih sulit, gitu loh. Nah kalau ranknya tinggi kan berarti harus berordo tinggi dulu, padahal itu kan lama kalau mencari rank, mencari determinan ordonya tinggi, gitu. Paham yang saya maksud? Mungkin paham. Oke, ya jadi yang berikutnya kan eliminasi Gauss-Jordan itu untuk mencari determinan, gitu loh ya. Ya ini memang kuncinya ada di determinan, rank itu. Ya, rank matrik itu kuncinya ada di determinan. Sehingga rank matrik itu digunakan untuk melihat apakah suatu matrik punya inverse atau tidak. Apakah SPL itu punya solusi atau tidak. Kalau punya solusi, solusinya tunggal apa banyak. Memang manfaatnya rank matrik banyak. Gitu ya. Tapi kalau dicari dengan cara seperti ini, nah ini balik kucing gitu ya, balik kucing itu artinya nanti akan dibahas lagi. Itu. Nah, coba cari ya, coba cari mencari rank matrik dengan menggunakan determinan tapi dari ordo yang paling kecil. Nah, sehingga insya Allah Anda menemukan rank matrik adalah atau rank suatu matrik dikatakan terserahlah kalimatnya gimana, tapi yang tidak menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, terus bebas linear, ya. Ya nanti kalau bebas linear sudah dibahas, ya, maka Anda bisa mencari rank matrik dengan mempergunakan itu bebas linear. Oke, baik. Masih ada waktu berapa? Masih banyak? 1 jam. 1 jam. Masih 1 jam. Oke. Apa digunakan untuk ini ya? Anda menyediakan ini, kelompok menyediakan soal untuk diskusi. Misalnya mencari contoh matrik eselon baris reduksi, terus mencari contoh mencari rank suatu matrik yang barangkali ordonya tidak persegi misalnya. Menyediakan enggak? Kebetulan mohon maaf Ibu, kita nggak menyediakan soal latihan. Oke. Untuk kelompok selanjutnya, tolong selalu menyediakan soal karena waktu Anda kadang-kadang juga tidak habis gitu ya, sehingga bisa ada waktu untuk diskusi, diskusinya bisa di MMP. Saya akan coba, Pak Abi, ini masih ada waktu, apakah disediakan soal di MMP untuk mengerjakan soal atau gimana Pak Abi? Ada Bu Titi, sudah saya cantolkan. Oh sudah. Okay. Apakah sekarang bisa dilanjut di MMP? Kira-kira perlu waktu 1 jam atau mboten Pak Abi? Tidak ada. Tidak nggih? Okay. Atau gini, dibatasi jam pira terus mari ngono. Gimana? Melihat hasilnya atau apa gitu? Atau gimana Pak Abi menurut penjelasan? Ini soalnya open-ended Bu Titi,
Oke. Nggih. Mungkin kalau menulis sambil mengupload mungkin cukup waktu Cukup, itu. oke, Nggih, baik. sampai Oke. 11.30 nggih. Oke, nggih. Nggih, ampun. Sebelum kita beralih ke MMP, Anda mengerjakan soal latihan, adakah yang Anda tanyakan? Ini siapa saja boleh, jadi baik kelompok penyaji ataupun tidak kelompok penyaji. Ada yang bertanya terkait dengan matrik eselon baris reduksi, transformasi elementer maupun ring matrik. Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya mengenai itu, Bu. Apa eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan itu berbeda, Bu? Kalau eliminasi Gauss itu hanya operasi baris, ya. Kalau eliminasi Gauss dan Jordan itu eliminasi baris dan kolom dilakukan bersama-sama. Oh, iya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dan itu nanti akan dibahas oleh kelompok yang kebagian materi determinan. Oke, sehingga Anda tidak usah bahas itu. Oke, jadi saran saya untuk kelompok 2, pengertian matrik eselon dan eselon tereduksi cukup disampaikan sekali saja, yaitu 4 syarat tadi. Terus diberi keterangan kalau memenuhi syarat 1, 2, 3 itu merupakan matrik eselon baris, tapi kalau memenuhi keempatnya itu merupakan matrik eselon baris tereduksi. Barulah nanti diberi contoh-contoh, contohnya yang bervariasi, tadi kurang ya, kurang bervariasi. Nah, akhirnya matrik 0 itu matrik eselon baris apa eselon baris tereduksi atau tidak keduanya, misalnya begitu. Terus yang berordonya tidak persegi. Tidak persegi itu jangan 3 kali 4, 4 kali 5, jangan gitu. Coba ambil aja 2 kali 5 misalnya, atau 3 kali 5, itu kan jauh gitu ya antara baris dan kolom. Nah itu nanti bagaimana? Itu merupakan matrik eselon baris apa bukan, eselon baris tereduksi atau bukan, ataukah bukan kedua-duanya, misalnya begitu. Nah, kemudian transformasi elementer bisa ditambahi dengan penjelasan, bisa satu saja, tidak harus semua. Ya, jadi bagaimana kalau dinyatakan baris kesekian kali sekian atau B1 dan B3 ditukar, jadi seperti itu. B3 kali atau misalnya 4B3 misalnya begitu, atau 2 B1 ditambah 5B3 misalnya seperti itu, yang menjelaskan HIJ tadi loh ya, biar tidak ini kalau ada temannya yang belum paham tidak keliru. Nah, kemudian rank matrik. Rank matrik silakan nanti coba dicari lagi. Rank matrik yang pengertiannya seperti itu. Suatu matrik A berordo M kali N dikatakan mempunyai rank R jika bla 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 gitu. Sehingga tidak pakai yang bebas linear, tidak menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kemudian diberi contoh. Lah contohnya jangan hanya satu, ya. Contohnya jangan hanya satu dan jangan hanya yang persegi. Nah, tidak persegi pun bisa. Itu masukan dari saya untuk kelompok 2. Pak Abi, wonten tambahan, Pak Abi? Buatan Bu Titi sudah jelas. Oke, baik. Kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan? Mungkin sampai di situ saja, Bu. Sudah paham ya? Ya, Bu. Oke, baik. Ya, jadi kami memberi kesempatan untuk kelompok 2 memperbaiki. Kalau yang seperti gini memang Mbak, ya kalau ada masukan-masukan itu bisa diperbaiki. Oke. Barangkali ini Pak Abi untuk kedepannya kan enggak tahu Pak Abi tetap di apa jenenge geomobile apa nanti pindah di aljabar gitu ya. Itu kalau misalkan tetap pegang matrik itu memang ada
ini Pak Abi urut-urutan yang tidak pas gitu ya. Ini urut-urutan sudah tidak seperti yang waktu saya ngajar masih manual dulu Pak Abi. Ini sudah banyak masukan-masukan karena timnya banyak. Akhirnya yang asli dari saya itu sudah hilang dan sekarang sudah seperti ini. Akhirnya urutan itu ya yaitu tadi ada yang kelas C kemarin kan kelas ini ya yang di kelompok 1 yang ada transformasi yang sudah angel itu ya, transformasi yang belakang itu. Nah ini tadi transformasinya sudah benar tapi rank matriknya yang sudah terlalu ke belakang misalnya seperti itu. Monggo dibuat catatan aja barangkali untuk kedepannya itu bisa penjalan ngajarnya bisa mulus gitu. Oke. Barangkali itu monggo untuk presentasi kita cukupkan dan beralih ke MMP nggih Pak Abi. Nggih Bu Titi. Oke, baik kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, silakan ke MMP ya, jangan pulang ya, ke MMP ya. Iya Bu.